Ya, puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kembali lagi bersama saya Pendeta Emmanuel dalam doa fajar. Ya, puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Hari ke-11. Kembali lagi bersama saya Pendeta Emmanuel dalam doa fajar. Ya, puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Hari ke-11. Kembali lagi bersama. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya. Ora basyara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak buat hari ini kami ucap syukur, urapi kami, berkati kami pada pagi hari ini, dan biarlah kami mengalami kasih Tuhan, kami tambah mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, selamat datang Tuhan Yesus, selamat datang Bapa di sorga, selamat datang Roh Kudus, selamat datang hal-hal yang baik dalam hidup kami, selamat datang keajaiban Tuhan, selamat datang mujizat Tuhan. Inilah hidup kami persembahkan doa, pujian, penyembahan kami di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara kita sembah Tuhan. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku, Kau sanggup limpahkan kebutuhanku, Yesus, Kau baik bagiku. Sama-sama katakan Kau Tuhan, Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Tuhan yang sembuhkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku, Kau sanggup limpahkan kebutuhanku, Yesus, Kau baik bagiku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus Kau jawabanku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus Kau jawabanku. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku, yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku, Yesus, Kau baik bagiku. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku, Kau sanggup limpahkan kebutuhanku, Yesus, Kau baik bagiku.
sembah Kau, ku sembah Kau, ku agungkan Yesus dalam hidupku. Kami bawa hati kami menyembah. Ku sembah Kau, ku agungkan Yesus, Kau jawabanku. Ku sembah Kau, ku agungkan Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan Yesus, Kau jawabanku. Paling menyembah Dia, ku sembah. Ku sembah Kau, ku agungkan Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan Yesus, Kau jawabanku. Ku sembah Kau, ku agungkan Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan Yesus, Kau jawabanku. Mari mengangkat tangan bersama Bapak Ibu saudara-saudaraku. Ku sembah Kau, ku agungkan Kau ajaib. Amin. Ku sembah Kau, ku agungkan Yesus, Kau jawabanku. Ku sembah Kau, ku agungkan Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan Yesus, Kau jawabanku. Yesus, Kau jawabanku. Saja kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu saudaraku. Saya percaya setiap kita sungguh-sungguh pernah, bahkan sampai hari ini kita mengalami Tuhan secara pribadi. Amin. Berapa banyak engkau pernah ditolong oleh Tuhan? Angkat tanganmu. Berapa banyak engkau pernah disembuhkan Tuhan? Angkat tanganmu. Di masa yang lalu Dia sudah melakukan begitu banyak hal. Dia menyertai, Dia memberkati, Dia menolong, Dia menyembuhkan engkau dan saya. Dialah jawaban atas segala kehidupan kita. Dialah jawaban atas setiap pergumulan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Dialah jawaban, Dialah satu-satunya yang paling kita perlukan. Angkat kedua tanganmu bersama-sama, bawa hatimu menyembah Tuhan. Pagi hari ini kami tidak ada di sini untuk memaksa saudara untuk menyembah Tuhan, tapi kami mau mengajak Bapak Ibu saudaraku untuk dengan sungguh-sungguh keluar dari hati saudara, untuk menyembah Tuhan yang perbuatannya sungguh-sungguh tidak lagi kita ragukan, ajaib, heran, dan penuh kasih kepada kita semua. Katakan, ku sembah Kau, ku agungkan Kau ajaib dalam hidupku. Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku agungkan Yesus, Kau jawabanku. Yesus, Kau jawabanku. Katakan lagi, Bapak Ibu sendiri nyanyi, ku sembah Kau, ku agungkan Kau ajaib
dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus Kau jawabanku, Yesus Kau jawabanku, Yesus Kau jawabanku. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Saat ini biarlah kuasa Tuhan, kasih Tuhan mengalir atas kita pagi hari ini. Shikarabata syakarabata, sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Shikaralamaya ralamaya shu. Angkat suaramu Bapak Ibu Saudaraku, sembah. Dia layak untuk dipuji dan disembah. Haleluya. Kau sumber hidupku. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan pagi hari ini atas kami. Yesus, hati kami dipenuhi damai, hati kami dipenuhi kehadiran-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu, sembah Dia lebih lagi. Ya haleluya. Biarlah pagi hari ini semua kami dipenuhi oleh kehadiran-Mu, dipenuhi oleh hadirat-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara senangkan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara layani Tuhan. Mari layani Tuhan, sembah Dia. Layani Tuhan, layani Tuhan. Kami memiliki harta yang paling berharga dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu Saudara layani Tuhan, layani Tuhan. Kami melayani-Mu pagi ini Tuhan. Layak Kau disembah. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara layani Tuhan, layani Tuhan. Sembah Dia. Layaklah Kau menerima doa, pujian, penyembahan umat-Mu, kami semua pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Biarlah pagi hari ini kami penuhi kehadiran-Mu. Biarlah pagi hari ini kami dipenuhi oleh kasih-Mu. Biarlah hari-hari kami dipenuhi oleh keajaiban-Mu. Selamat datang Tuhan Yesus, selamat datang Bapa, selamat datang Roh Kudus pagi hari ini dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam hari-hari kami. Layak Kau Tuhan, layak Kau Tuhan, layak Kau Tuhan. Terima hormat kami, terima pujian kami, terima doa kami. Mari terus sembah Dia. Biarlah saat ini hadirat Tuhan memenuhi kami semua. Tempat di mana kami menyembah, tempat di mana kami berada. Beraneka ragam, bermacam-macam tantangan dan pergumulan yang pribadi lepas pribadi kita di tempat ini, bahkan kami hamba-hamba Tuhan di tempat ini yang kita hadapi. Tetapi hanya ada satu jawaban.
yaitu Yesus. Amin. Amin. Hanya ada satu jawaban, hanya ada satu pengharapan, hanya satu yang kita perlukan dalam hidup kita, melebihi semuanya dalam kehidupan kita, yaitu Yesus. Semua yang sepakat dengan saya, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi sementara engkau menengadahkan wajah. Arahkan hatimu, mata kita bersama hanya kepada Yesus. Irawasyakara. Bukan kepada apa yang kelihatan di sekeliling kita, tetapi kepada Yesus, Allah yang kekal. Irawasyandakara. Sigarapatagara. Apapun pergumulan Bapak Ibu saudaraku, apapun kesesakan yang sedang engkau hadapi hari-hari ini, Yesus jawabannya. Mari lebih lagi sembah Dia, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Biarlah saat ini kehadiran Tuhan di tempat kita masing-masing mengubah warna pada hari ini dalam hidup kita. Engkau yang kami perlukan ya Tuhan. Amin. Setiap saat dalam hidup kami, Yes. lebih dari apapun, hanya Engkau jawaban. Amin. Amin. Hanya Engkau pengharapan. Hanya Engkau kepastian dalam hidup kami. Hanya Engkau yang kami pandang dalam hidup kami. Hanya Engkau. Hanya Engkau dan hanya Engkau dan hanya Engkau. Karena itu hati ini akan terus terarah kepadamu. Amin. Mata kami hanya akan memandang kepada Tuhan. Amin. Allah yang kekal, yang menjamin hidup kami, yang menetapkan langkah kami. Allah sumber kehidupan kami. Ku sembah Kau, Ku agungkan, ku agungkan. Kau ajaib dalam hidupku. Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, agungkan. Ku sembah Kau. Ku agungkan. Yesus, Kau Ucapkan jawaban. Yesus, Kaulah jawaban. Yesus, Kau jawaban. Katakan lagi Bapak Ibu saudaraku, ku sembah Kau. Amin. Ku agungkan. Ku agungkan. Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Ku agungkan. Yesus, Kau jawabanku. Tinggi-tinggi lambaikan tanganmu Bapak Ibu saudaraku, katakan. Ku sembah Kau, ku agungkan. Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau. Yesus, Engkau jawabanku. Yesus, Kau jawabanku. Ku sembah Kau, ku agungkan. Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan. Yesus, Kau jawabanku. Yesus, Kau jawabanku. Yesus, Kau jawabanku.
Haleluya, haleluya. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari siapkan hati kita. Kita mau terima berkat doa fajar. Angkat dua tanganmu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari sekali lagi angkat dua tanganmu Saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang kuikat di bumi terikat di surga. Apa yang kulepaskan di bumi terlepas di surga. Apa yang kuikat melalui doa fajar hari ini terikat di surga. Apa yang kulepaskan melalui doa fajar ini terlepas di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan, hamba berdoa untuk setiap umat Tuhan yang mengangkat tangan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba lepaskan saat ini berkat rumah tangga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini dari surga terlepas berkat untuk rumah tanggamu Bapak Ibu Saudara. Dalam nama Yesus, terima dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah rumah tanggamu, engkau dan suamimu atau engkau dan istrimu. Diberkatilah pernikahan dan rumah tanggamu. Tuhan menjagai suamimu, Tuhan menjagai istrimu dari segala macam gangguan, dari segala musibah, dari segala macam malapetaka. Tuhan membentenginya, Tuhan menyertainya, Tuhan melindunginya setiap saat, setiap waktu. Pernikahan atau rumah tanggamu akan terus kokoh sampai selama-lamanya. Engkau akan terus bersama-sama sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kesehatan, panjang umur, kekuatan atas suami atau atas istrimu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sepanjang hari ini kasih karunia Tuhan menyertai engkau dan suamimu, engkau atau istrimu dan istrimu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua hal yang berusaha menghancurkan rumah tanggamu, segala hal yang berusaha membuat rumah tanggamu retak dan pecah, saat ini dibatalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Rekayasa manusia yang berusaha mengganggu pernikahan dan rumah tanggamu dibatalkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan segala godaan-godaan iblis dipatahkan sebelum sampai kepada suami atau istrimu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjagai hati suamimu atau Tuhan menjagai hati istrimu mulai hari ini. Kesetiaan dan cinta kasih ada atas suamimu atau ada atas istrimu kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Suami atau istrimu akan selalu mengasihimu, selalu akan setia kepadamu dimanapun mereka berada, kapanpun mereka ada. Dalam nama Tuhan Yesus, mata mereka hanya tertuju kepada Tuhan, kepadamu dan juga pada keluargamu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saat ini aku berdoa Tuhan, mujizat dikana mengalir atas setiap suami istri atau pernikahan umat pada saat ini. Apabila ada di antaramu sedang mengalami krisis dengan suamimu atau krisis dengan istrimu, aku berdoa saat ini pemulihan rumah tangga, pemulihan keluarga, pemulihan pernikahan terjadi atas anggur baru, anggur dari pernikahan dikana turun atas pernikahanmu, turun atas rumah tanggamu. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau akan mulai hangat kembali dengan suamimu, hangat kembali dengan istrimu. Cinta yang sudah mulai pudar mulai dibangkitkan lagi. Gairah dan hasrat yang sudah mulai pudar terhadap istri atau terhadap suami dikembalikan lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hubunganmu dengan suami yang selama ini ada jarak, selama ini ada tembok, saat ini mulai tembok-tembok itu diruntuhkan, dihancurkan. Mulai ada kedekatan lagi, sama seperti pada awal-awal engkau mencintai, pada awal-awal engkau mengasihi istri atau suamimu. Dikembalikan perasaan itu. Aku berdoa dalam nama Yesus, perasaan cinta dipulihkan, perasaan cinta diperbaharui, pernikahan diteguhkan kembali, dikokohkan kembali dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Aku berdoa segala rancangan iblis yang berusaha menghancurkan pernikahan umat Tuhan, menghancurkan rumah tangga umat Tuhan saat ini, dengan kuasa Tuhan yang maha tinggi, aku berdoa, aku patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada satupun rancangan iblis yang jadi dalam hidup kami. Tidak ada satu rancangan iblis yang jadi atas pernikahan dan rumah tangga kami. Dan semuanya dihancurkan, semuanya dipatahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan biarlah saat ini berkat-Mu Tuhan, kasih karuniamu atas pernikahan umat-Mu, pernikahan kami tetap dan kekal untuk selama-lamanya.
dalam nama Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini, dan sampai selama-lamanya, pernikahan kami, rumah tangga kami akan tetap utuh, akan tetap kokoh, akan tetap bahagia, akan tetap bersukacita, penuh dengan damai sejahtera, dan ada di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami serahkan pernikahan dan rumah tangga kami dalam Tuhan kuasa-Mu Tuhan. Dan saat ini hamba juga berdoa untuk setiap Anda yang bekerja, dimanapun Anda bekerja, di pemerintahan maupun di kantor-kantor swasta atau di perusahaan swasta, di toko atau dimanapun tempat Anda bekerja, diberkatilah pekerjaan Anda saat ini. Diberkatilah tempat kerja Anda oleh karena Anda. Saat ini aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, hamba lepaskan saat ini berkat Yusuf. Di mana engkau bekerja, tempat pekerjaanmu semakin diberkati, semakin maju, semakin damai sejahtera, semakin sukacita, oleh karena ada Anda yang hadir di sana, oleh karena kehadiran Anda di sana. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat Yusuf mengalir atasmu. Terus engkau naik pangkat, naik jabatan, naik karir, naik posisi, naik penghasilan. Dalam nama Yesus, tahun ini juga engkau naik penghasilan, tahun ini juga engkau naik jabatan, naik posisi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kasih karunia Tuhan atas pekerjaanmu turun dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah saat ini kasih karunia dalam pekerjaan. Engkau akan diliputi oleh kasih karunia Tuhan. Engkau akan diliputi oleh anugerah Tuhan. Engkau akan diliputi oleh kuasa Tuhan yang membuat engkau tiba-tiba mengalami peningkatan karir, peningkatan penghasilan. Engkau ada di puncak dari pekerjaanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati atasanmu, Tuhan memberkati teman-teman sekantormu. Orang-orang itu akan dipakai Tuhan untuk membantumu, untuk menolongmu, untuk menopangmu, dan untuk mengangkatmu terus naik. Dan mulai hari ini pekerjaanmu akan terus naik dan maju ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, biarlah berkat kasih karunia dalam pekerjaan turun atas umat-Mu. Hamba juga berdoa saat ini Tuhan untuk Anda yang punya bisnis, Anda yang punya usaha, diberkati bisnismu, diberkati usahamu, diberkati jualan online-mu, diberkati jualan offline-mu. Engkau yang berjualan dari rumah ke rumah, engkau yang berjualan dari toko ke toko, engkau yang berjualan di warung, di toko atau di ruko, engkau punya rumah, engkau punya ruko, engkau punya warung, atau engkau yang juga main online di marketplace atau di online shop yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa saat ini Tuhan, aku lepaskan untuk berkat dari Tuhan untuk bisnis dan usaha kami. Diberkatilah bisnis dan usahamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bisnis dan usahamu akan selalu berkembang dan selalu maju. Bisnis dan usahamu tidak akan bangkrut, tidak akan mati, tidak akan stop, tapi terus berkembang. Tuhan memberikanmu inovasi-inovasi bisnis. Tuhan memberikanmu hikmat untuk melakukan terobosan bisnis dan usahamu. Tuhan memberikan engkau hikmat untuk mengembangkan dan memajukan bisnis dan usahamu. Tuhan mengirimkan kepadamu orang-orang yang membangun. Tuhan mengirimkan kepadamu customer-customer, pelanggan-pelanggan, pembeli-pembeli yang baru. Tuhan juga mempertahankan pembeli, customer, pelanggan yang lama dalam bisnismu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bulan Februari ini bisnismu omsetnya meningkat jauh daripada bulan Februari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan engkau dimampukan Tuhan untuk mengelola bisnis dengan baik, mengelola usaha dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kemampuan untuk mengembangkan, kemampuan untuk memajukan bisnis saat ini tercurah atas umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa saat ini Tuhan, berkat keuangan jutaan, puluhan juta, ratusan juta terus mengalir atas umat-Mu hari ini. Dalam nama sampai seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau akan bertemu dengan orang-orang yang akan bekerja sama dengan bisnis denganmu. Dan kerjasama ini bukan kerjasama yang akan merugikan, bukan pekerjasama yang akan menghancurkan, tapi kerjasama ini akan kerjasama yang mengangkat bisnis, mengangkat usahamu, memajukan usahamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa mengucap syukur.
Kami juga berdoa saat ini untuk keluarga demi keluarga. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi terus angkat tanganmu. Bagi Anda yang masih memiliki orang tua, memiliki bapak atau memiliki ibu, di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah orang tuamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah dengan sehat, kuat, makmur, panjang umur, dan mengasihi Tuhan. Seluruh keluargamu akan terus mengalami kebaikan Tuhan. Orang tuamu akan dijagai, dilindungi Tuhan dari segala macam musibah, dari segala macam hal yang tiba-tiba yang kurang baik. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan jagai setiap orang tua kami dimanapun orang tua kami berada. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu meliputi mereka, bahkan dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan biarlah orang tua kami mengalami hari-hari yang baik bersama Tuhan, dengan Tuhan setiap harinya dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Diberkatilah anak-anak kami, anak-anak kami yang sekolah, kuliah, bekerja, berumah tangga. Diberkatilah anak-anak kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, buat anak-anak kami terus mengasihi Tuhan, terus sehat, kuat, makmur, panjang umur, mengasihi Tuhan. Diberkati dalam nama Yesus. Kami akan melihat anak-anak kami berhasil. Kami akan melihat anak-anak kami menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kami akan melihat anak-anak kami menduduki posisi-posisi penting dalam perusahaan, dalam kantor, atau dalam kehidupan mereka. Mereka akan menempati posisi-posisi yang penting dalam hidupnya. Dan kami berdoa Tuhan, masa depan anak-anak kami selalu cerah, selalu terang, selalu cemerlang. Tidak ada di antara anak-anak kami yang tidak memiliki masa depan yang cerah. Tidak ada di antara anak-anak kami yang jalannya tersesat. Tidak ada di antara anak-anak kami yang terhilang. Semuanya mereka berjalan dalam rencana Tuhan. Di masa depan kami serahkan saat ini Tuhan anak-anak kami dalam tangan kuasa-Mu. Kami persembahkan anak-anak kami. Jadilah rencana-Mu atas anak-anak kami. Paksakan rencana-Mu atas anak-anak kami Tuhan. Jauhkan mereka dari pergaulan yang buruk. Jauhkan mereka dari pertemanan yang jahat. Jauhkan mereka dari komunitas yang buruk yang menghancurkan mereka. Jauhkan hati mereka Tuhan dari hati yang mementingkan kehidupan duniawi. Tapi biarlah mereka terus berjalan dalam tahta kasih karunia Tuhan. Biarlah mereka berjalan dalam kebenaran dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, ikat hati anak-anak kami dengan kasih Tuhan, sehingga apapun, kapanpun, dimanapun mereka tetap mengasihi Tuhan. Mereka tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sebagai orang tua nggak mampu menjaga anak kami setiap hari, tapi kami punya Tuhan. Tapi kami punya Engkau Tuhan. Engkau Allah Israel yang tidak pernah tertidur. Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami yang tidak pernah terlelap. Kami persembahkan, kami bawa anak-anak kami, masa depan mereka di tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, masa depan anak-anak kami, masa depan anak-anak kami, semuanya adalah masa depan yang penuh dengan harapan, penuh dengan hari-hari yang baik, penuh dengan keajaiban dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa buat saudara-saudari kandung kami, kakak kami, atau adik kami. Dan juga kami berdoa buat om, tante kami, keluarga besar kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Buat keluarga besar kami semuanya beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan. Semuanya hidup dalam takut akan Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah keluarga kami minta dalam nama Tuhan Yesus, ikat seluruh keluarga besar kami dengan kasih Tuhan. Ikat seluruh keluarga kami dengan hati Tuhan. Seluruh keluarga kami memiliki hati Tuhan. Mereka semua beribadah kepada Tuhan. Mereka semua melayani Tuhan. Mereka semua hidup dalam takut akan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur hari ini juga dimulai dari hari ini dalam iman kami. Kami bersyukur kami sudah memiliki keluarga yang takut Tuhan. Kami sudah memiliki keluarga besar yang beribadah pada Tuhan. Kami sudah memiliki keluarga besar yang melayani Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur Tuhan buat hari ini.
Hamba juga berdoa saat ini, apabila ada di antara Anda yang sakit Bapak Ibu Saudara, mari Bapak Ibu Saudara taruh tangan di bagian yang sakit saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini mengalirlah kuasa Tuhan, kesembuhan atas setiap umat Tuhan yang saat ini sedang mengalami sakit di bagian tubuh tertentu. Dalam nama Tuhan Yesus mengalir kesembuhan. Jadilah sembuh, jadilah sembuh. Hai tubuh yang sakit, aku perintahkan saat ini engkau mendengar suaraku, sembuh dalam nama Yesus, mengalir dalam nama Tuhan Yesus, mengalir dalam nama Tuhan Yesus, mengalir dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, mengalir. Dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan, pagi ini kami sudah sembuh, kami sudah sembuh, kami sudah sembuh. Dan saat ini hamba juga berdoa untuk keuangan. Diberkatilah saat ini keuangan Anda Bapak Ibu Saudara. Apabila Anda masih memiliki hutang, kredit, atau pinjaman-pinjaman, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mampukan Anda untuk melunasi setiap pinjaman-pinjaman rumah, mobil, motor, atau apapun. Anda juga mungkin memiliki hutang karena Anda berhutang karena memang terpaksa untuk kebutuhan hari-hari atau untuk kebutuhan bisnis ataupun. Aku berdoa saat ini ya Tuhan, di dalam nama Yesus, kemampuan untuk melunasi hutang turun atas umat-Mu, kemampuan untuk mengelola keuangan turun atas umat-Mu, kemampuan untuk membuat keuangan berlimpah juga turun atas umat-Mu. Sebab firman-Mu berkata, Engkaulah yang memberi kemampuan untuk memperoleh kekayaan. Firman-Mu berkata, hanya Tuhanlah yang memberikan kemampuan pada kami untuk memperoleh kekayaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini diberkatilah engkau menjadi kaya, kian lama kian kaya, menjadi sangat kaya untuk kemuliaan Tuhan. Dan hatimu tidak akan melekat kepada uang. Sekalipun kau diberkati, hatimu untuk melekat kepada kemuliaan nama Tuhan dan untuk memperluas kerajaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan sebentar kami mau dengar firman Tuhan, bicara atas kami pada pagi hari ini Tuhan. Sekali lagi bicara atas kami pada pagi hari ini oleh hamba-Mu Tuhan, dan kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang diberkati. Sama-sama katakan Bapak Ibu Saudara, amin. Puji Tuhan. Iya, bentar Saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari ini firman Tuhan, tuntunan Tuhan dalam doa fajar yaitu memelihara iman. Amin saudara. Firman Tuhan berkata, tanpa iman tidak ada seorang pun, sekali lagi tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Tuhan. Ternyata iman itu penting dalam hidup kita. Apa tuh iman Bapak Ibu Saudara? Iman ada banyak pengertian. Iman Bapak Ibu Saudara, kepala, mulut dan hati itu sama. Kepala kita, pikiran kita memikirkan Tuhan. Mulut kita memperkatakan tentang Tuhan, hati kita terpaut sama Tuhan. Di dalam Alkitab dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, dasar dari manusia itu ada 3, kepala, mulut dan hati. Itulah dasarnya manusia. Tubuh ini hanya mengikuti apa yang dikatakan mulut, apa yang dikatakan pikiran, apa yang dikatakan hati. Seringkali manusia bertindak karena pikirannya, seringkali manusia juga bertindak karena perkataannya, juga manusia bertindak dengan hatinya. Jadi iman itu adalah pikiran, perkataan, dan hati saudara kepada Tuhan. Itulah iman. Inilah dasarnya saudara. Dasar dari segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara yang belum kita lihat, Bapak Ibu Saudara, dasar yang kita harapkan dan bukti dari yang belum kita lihat. Itulah iman. Tapi firman Tuhan berkata, tanpa iman seseorang tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menjaga iman kita kepada Tuhan? Iman itu berbicara tentang keyakinan kita akan sesuatu. Namun hari ini iman kepada Tuhan itu keyakinan tentang Tuhan. Bagaimana Anda yakin tentang Tuhan dalam hidup Anda selama ini Bapak Saudara? Kita bisa yakin kepada Tuhan ketika hidup kita baik-baik saja. Kita bisa yakin kepada Tuhan ketika hidup kita tidak mengalami goncangan. Kita bisa yakin dengan Tuhan, dengan mudahnya kita yakin dengan Tuhan. Apalagi saat hidup kita stabil Bapak Ibu Saudara. Namun saat ini saya mau katakan saudara, bukan hanya sebatas itu. Keyakinan kita sama
Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tidak boleh dipengaruhi oleh apapun dalam hidup kita. Musim bisa berganti musim, keadaan bisa berganti keadaan. Keadaan tahun 2020 Saudara, keadaan yang kurang baik. Tetapi kita nggak boleh berubah kasih kita kepada Tuhan. Karena perubahannya keadaan awal-awal COVID. 2021 mulai renggang. 2022 kita lihat di berita Saudara, Bapak Ibu Saudara, berita mengabarkan informasi mau masuk gelombang ketiga. Apakah nanti PPKM lagi? Apakah nanti pembatasan lagi? Tapi saya mau katakan, apapun itu Bapak Ibu Saudara, kasih kita, iman kita tidak boleh berubah dengan Tuhan. Di saat kita berlebih, kita dengan mudah mengatakan, bless you Lord, diberkatilah Engkau yang datang dalam anak domba. Terima kasih Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Tapi saat kita mengalami sedikit kesulitan, kenapa iman kita langsung berubah? Kenapa tidak ada lagi ucapan syukur, Saudara? Seringkali kita hanya bisa mengucap syukur ketika kita berkata haleluya, puji Tuhan, ketika keadaan baik-baik saja. Tapi kenapa kita tidak bisa mengucapkan hal yang sama ketika keadaan tidak baik-baik saja? Itu artinya Bapak Ibu Saudara, hati Anda masih meyakini bahwa Tuhan sanggup. Pikiran Anda mungkin masih meyakini Tuhan itu sanggup menolong Anda, tapi mulut kita nggak bisa berkata haleluya. Berarti mulut kita ini belum sepakat dengan apa yang dalam hati kita. Jadi pikiran, perkataan, dan hati itu sama. Itulah iman, Saudara, tentang Tuhan. Amin, Saudara. Percayalah, Saudara, ketika Anda memiliki keyakinan yang kuat kepada Tuhan, maka firman Tuhan berkata, engkau akan berkenan. Bahwa firman Tuhan tadi bilang, tanpa iman kau tidak mungkin berkenan pada Tuhan. Artinya dengan iman engkau akan berkenan. Dengan iman engkau akan diiyakan oleh Tuhan. Dengan iman engkau akan diaminkan oleh Tuhan. Dengan iman Bapak Ibu Saudara, semua doa-doamu dikabulkan oleh Tuhan. Dengan iman semua harapanmu jadi nyata. Artinya Tuhan berkenan. Ketika Tuhan berkenan semuanya iya, Saudara. Amin, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar sedikit aja, cepat saja, dalam 10 menit Bapak Ibu Saudara, bagaimana memelihara iman. Saya mau bagikan hal yang sederhana, nggak usah terlalu repot Saudara. Yang pertama, firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya memelihara iman dalam hidup kita? Saya mau tanya kepada Anda, masihkah Anda membaca Alkitab setiap hari? Sekali lagi, masihkah Anda membaca firman Tuhan setiap hari? Apabila Anda baik Bapak Ibu Saudara, Anda mendengarkan firman dari apa yang saya sampaikan, nanti ada juga mungkin Anda ngelihat di YouTube dari hamba-hamba Tuhan yang lain, itu baik. Tapi saya mau katakan lebih baik lagi ketika Anda membaca sendiri. Amin, Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, ayo Bapak Saudara baca firman Tuhan setiap hari. Sedikit pun gak ada masalah, yang penting baca firman. Bapak Ibu Saudara, firman yang kita baca itu seperti kita sedang menyimpan, Saudara, sebuah berkas, sebuah dokumen dalam sebuah berangkas. Suatu kali Bapak Ibu Saudara, kalau kita sering membaca firman, suatu kali Saudara, ketika kita membutuhkan pertolongan, maka Roh Kudus akan membuka berangkas itu, Bapak Ibu Saudara. Dia akan membuka berangkas itu dan dia akan mengerjakan firman yang pernah kita baca sendiri dan kita dengar. Jadi firman yang kita baca, yang kita dengar itu seperti sebuah dokumen, Saudara. Sebuah dokumen yang sangat bernilai, yang menggerakkan, yang membuat Roh Kudus melakukan itu, Saudara. Jadi semakin kita baca firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, seperti kita menyimpan dokumen itu ada di sebuah berangkas. Suatu kali kita dalam kesulitan, atau suatu kali kita dalam sebuah pergumulan, atau suatu kali kita membutuhkan sesuatu, Saudara, maka Roh Kudus akan bekerja sesuai dengan firman yang kita dengar dan kita baca dan kita pahami, Saudara. Jadi yang pertama, bacalah firman Tuhan, renungkan. Puji Tuhan, ada beberapa Anda yang menyatakan masih. Ini penting, Saudara.
Bukan hanya mendengar khotbah saja. Mendengar khotbah itu baik, tapi saya mau katakan lebih baik lagi ketika Anda membaca firman. Anda sudah dengar khotbah, yuk mari baca firman. Itu penting. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan itu saudara juga seperti buku textbook saudara. Textbook ketika Anda lagi ujian. Contohnya Bapak Ibu Saudara, Anda tahu saudara, contoh rantai makanan misalnya saudara ya. Rantai makanan dimulai dari mana? Misalnya saudara, rantai makanan dimulai dari tikus dimakan ular dimakan raja wali atau elang ditembak manusia jeder mati, terus elangnya jatuh ke bawah, dimakan siapa? Dimakan pengurai, dan balik lagi ke tanaman jagung dimakan ini lagi, terus berulang. Kita bisa menjawab itu saudara. Ketika ada ujian nomor 1, esai, sebutkan gambarkan rantai makanan. Karena kita pernah baca buku tentang rantai makanan, maka kita bisa menjawabnya. Ketika Anda membaca firman Tuhan dan ada pergumulan seperti sebuah ujian, Anda bisa menjawabnya dengan baik. Dan Anda bisa melewati ujian-ujian hidup dengan baik. Katakan amin. Yang kedua, doa puasa. Hari ini kita memasuki doa puasa yang ke-11 Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita harus ada doa puasa sebagai orang Kristen Bapak Ibu Saudara? Hidup gak melulu soal makanan, hidup gak melulu soal minuman, hidup gak melulu soal kebebasan saudara. Saat kita berdoa puasa, kita sedang membatasi hati, pikiran, mulut saudara, perkataan, membatasi kita makan dengan bebas, kita membatasi. Hidup gak melulu semuanya serba bebas. Tidak saudara. Kalau kita semuanya serba bebas, berarti kita sedang menguatkan atau kita sedang mengikuti keinginan daging kita. Kenapa Tuhan mau kita memelihara iman juga dengan doa puasa? Dengan Anda berdoa puasa, Bapak Ibu Saudara, minimal saat Anda berdoa dan puasa saudara, Anda menantikan waktunya buka puasa. Karena saudara, saya buka puasa jam 9 nanti saudara. Karena saya tutup puasa jam 6 sore. Ya, setiap hari saya jam, jadi 15 jam. Saya menantikan saudara, menantikan berbuka puasa. Artinya kita sedang melatih diri kita untuk belajar menanti. Kalau kita dalam menantikan berbuka puasa, Bapak Ibu Saudara, orang menantikan doa puasa berarti menantikan berkat saudara, menantikan makanan, menantikan minuman. Demikianlah kita sedang dilatih untuk menantikan Tuhan. Tuhan itu adalah berkat. Tuhan itu adalah roti hidup kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu adalah air hidup kita. Belajar terus menanti-nantikan Tuhan. Doa puasa membuat kita mengerti arti sebuah menantikan sesuatu. Amin saudara. Jadi yang kedua, bagaimana memelihara iman kita saudara? Ayo doa puasa. Nanti pertengahan saya tahun ini saudara, saya mengajak Anda 3 kali dalam doa puasa. Pertengahan tahun dan akhir tahun saudara. Saya nggak ngerti kok tiba-tiba biasanya kami cuma sekali saja setiap tahun, tapi tahun 2022 ini kami ada 3 kali. Mari Bapak Ibu Saudara bersama-sama ikut doa puasa. Apabila Bapak Ibu Saudara membutuhkan doa puasa, bisa hubungi saya saudara. Itu bisa dipakai kapan saja, itu tidak ada waktunya saudara. Jadi ya terserah aja mau mulainya besok, mulai kapan, is okay, yang bisa dipakai kapan saja. Dalam buku doa puasa hanya cuma tanggal 1, bukan tanggal 1, nomor 1, 2 itu hari pertama, hari kedua dan selanjutnya. Jadi itu bisa dipakai kapan saja. Terus kemudian yang ketiga saudara, bagaimana kita memelihara iman? Bersekutu. Bersekutu itu adalah berdekatan atau bergaul Bapak Ibu Saudara. Apa itu bersekutu dengan Tuhan? Bersekutu dengan Tuhan itu adalah berdekatan dengan Tuhan atau bergaul dengan Tuhan. Pertanyaannya saudara, apakah engkau berdekatan dengan Tuhan? Apa engkau bergaul dengan Tuhan? Apakah engkau bersekutu dengan Tuhan? Ini kita jawab masing-masing dalam hati kita saudara. Orang yang bersekutu, orang yang berdekatan dengan Tuhan akan terjaga imannya dengan Tuhan. Sama Bapak Ibu Saudara, kalau anak kita dekat dengan kita, maka dia akan terjaga saudara, harapannya kepada kita. Maksudnya gini, kalau anak kita anak kita yang ada di antara anak kita yang dekat dengan kita, maka dia apa-apa akan mintanya sama kita.
maka dia apa-apa akan mengandalkan kita, maka dia apa-apa akan yakinnya sama kita. Itulah namanya bersekutu, saudara. Jadi terjaga imannya, terjaga harapannya kepada kita. Seorang anak yang tidak memiliki orang tua, saudara, dia ada satu harapan yang hilang, saudara. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, puji Tuhan orang tua saya masih hidup dua-dua, saudara. Saya masih bisa nanya sama mama saya, saya bisa nanya sama papa saya. Bapak Ibu saudara, mungkin ada di antara Anda yang mungkin kehilangan orang tua, ada satu harapan hilang. Tapi saya mau katakan, jadikan Tuhan sebagai harapan. Katakan amin. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mari bersekutu dengan Tuhan. Itu supaya kita menjaga iman kita, memelihara iman kita. Dengan cara apa Pak saya bersekutu dengan Tuhan? Tadi seperti tadi, baca firman Tuhan, doa puasa, mengikuti doa fajar, mengikuti ibadah live streaming. Bagi Anda yang tidak bisa datang ke tempat ibadah atau apapun, mari Bapak Ibu saudara. Dan ketika Anda live streaming ini, jangan cuma menonton saja, saudara. Oh, nonton, tapi ya ikuti polanya, ikuti cara ibadahnya. Maka Anda akan mengalami ibadah itu sendiri. Amin. Jadi bersekutu dengan Tuhan, berdekatan dengan Tuhan. Berdekatan dengan Tuhan artinya Anda yang mendekat, Bapak Ibu saudara. Tuhan itu dekat pada kita, tapi Anda yang seringkali menjauh. Mulai saat ini, saudara, Anda yang mendekat sama Tuhan. Bersekutu dimulai dengan cara apa, saudara? Ngobrol. Ngobrol itu artinya doa. Kita ini ngobrol sama Tuhan, doa. Setiap hari berdoalah sama Tuhan. Kalau Anda lagi ada sesuatu, Bapak Ibu, saya seringkali ketika saya ada sesuatu yang saya perlu sampaikan kepada Tuhan, saya kadang berdiam, saya ngomong, mulutnya komat kami mungkin. Ya saya lagi doa, bukan membaca mantra. Saya berkata, Tuhan, ini. Sudah, itu bagian saya, itu cara saya untuk bersekutu. Dan yang keempat, jauhi kejahatan. Iman akan hancur kalau kita melakukan kejahatan. Iman akan hancur kalau kita melakukan dosa. Iman akan rontok, Bapak Ibu saudara, kalau kita berbuat kesalahan yang sangat fatal. Nah, bagaimana supaya kita tidak berbuat kesalahan yang fatal? Jauhi. Mungkin ada laki-laki atau perempuan keinginan untuk selingkuh, keinginan untuk main api dalam pernikahan. Buang itu semua, saudara. Setiap orang tuh punya keinginan. Setiap orang pasti selalu nggak puas dengan pasangannya, selalu nggak merasa sempurna, selalu merasa tidak seimbang, selalu merasa berjalan sendiri. Saya mau katakan, ketika perasaan itu muncul, maka akan muncul juga, saudara, pikiran jahat dalam otak manusia. Aduh, istriku begini, aduh, suamiku. Nah, pikiran jahat itu muncul. Oleh karena itu, bagaimana caranya, saudara? Anda harus bersekutu dengan Tuhan. Jauhi kejahatan. Setiap kali pikiran-pikiran yang jahat muncul, saudara, Anda langsung responi dengan katakan, dalam nama Tuhan Yesus, pikiran yang tidak baik, pikiran yang tidak benar, aku patahkan dalam nama Yesus. Amin, Bapak Ibu saudara. Jauhi kejahatan, jauhi pikiran jahat, jauhi hati yang mulai ke arah kejahatan, saudara, arah dosa dan yang lainnya. Amin, saudara. Ayo mari, bagaimana melihara iman? Yang keempat, jauhi godaan-godaan, saudara. Belajarlah puas dengan apa yang Tuhan berikan kepada Anda. Puaslah dengan suamimu, puaslah dengan istrimu, puaslah dengan anak-anak. Apapun keterbatasan, kekurangan mereka dipilih Tuhan untuk bersama dengan engkau. Amin, saudara. Hidup bukan untuk kabur, hidup bukan untuk lari, tapi hidup untuk apa? Mengelola semua hal dalam hidup. Amin, saudara. Jangan pernah kabur dari masalahmu, jangan pernah kabur dari pergumulanmu, jangan pernah lari dari setiap tantangan yang harus engkau hadapi. Jalan bersama dengan Tuhan sampai kita menutup mata, Bapak Ibu saudara, sampai Tuhan memanggil kita. Itulah kemuliaan yang Tuhan berikan pada kita. Selama kita hidup, lakukan yang terbaik dalam hidup kita, dan juga lakukan terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Jangan menjadi orang-orang yang
lari. Karena apa saudara? Ketika Anda lari saudara, maka Anda akan mendekati sesuatu yang jahat. Oleh karena itu yang keempat tadi saudara, jauhi kejahatan dengan cara menghadapi semua saudara. Perubahan demi perubahan dalam hidup, fase-fase dalam hidup, yang bahkan yang kita harapkan datang, bahkan yang tidak kita harapkan juga datang. Hadapi itu semua. Ada saatnya kita masuk dalam satu hutan yang gelap saudara, kita nggak tahu bagaimana. Rimba penuh dengan suara-suara, ada ketakutan dalam hati kita. Tuhan mau Anda melewati hutan itu. Ada saatnya di depan kita jurang, Tuhan juga mau Anda terus bisa melewati jurang itu. Di depan kita ada sungai, Tuhan mau lewati itu. Di depan kita seperti ada bukit terjal, berbatu-batu, lewat itu. Karena ketika Anda melewati itu, Anda sedang menjauhi kejahatan. Karena Anda sedang berjalan dalam rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu endingnya hari depan penuh harapan. Mungkin jalannya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan hati kita. Tapi percayalah, endingnya mendatangkan kebaikan. Yang terakhir, yang kelima saudara, saat teduh. Ya, saat teduh dalam doa fajar itu saudara. Itulah cara menjaga iman. Selalu pagi-pagi datang kepada Tuhan. Tuhan, I love you. Tuhan, aku mengasihi. Anda gak perlu ngomong, aku mengalami kekurangan, aku mengalami kepayahan, aku mengalami penderitaan. Anda gak perlu ngomong. Ketika Anda datang kepada Tuhan, Dia tahu keadaan Anda. Dan percayalah, Anda akan dipulihkan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk kita berdoa. 2-3 menit silahkan Anda berdoa untuk diri Anda, keadaan Anda, Bapak Ibu Saudara. 2-3 menit, mari berdoa untuk diri Anda, keadaan Anda, keluarga Anda, bisnis, keuangan, semuanya. Mari berdoa masing-masing.
Oh, rabasyakalala. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara angkat dua tanganmu. Kita berdoa Bapak Ibu Saudara sebelum saya nanti berdoa. Khusus Bapak Ibu Saudara. Mari angkat dua tanganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini aku bawa Tuhan setiap doa-doa umatmu, setiap permohonan umatmu pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang mendengar, Engkau yang menjawab doa-doa mereka. Saat ini aku persembahkan sebagai dupa yang terbaik bagimu Tuhan. Terimalah doa kami semua dalam doa fajar pada hari ini. Kiranya Engkau berkenan terus menjawab, mendengar doa-doa kami sebagai rasa cinta kami kepadamu juga Tuhan. Kami persembahkan doa kami. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan sebagai hamba-Mu, hamba melepaskan berkat kasih karunia dalam jawaban doa atas umat-Mu. Bapak Ibu Saudara, doamu sudah didengar dan dijawab Tuhan pada hari ini. Sekali lagi semua doamu yang barusan Engkau sampaikan pada Tuhan sudah didengar dan dijawab Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba juga berdoa saat ini untuk Ibu Tri yang lengan kiri masih sakit. Kalau digerakkan, aku berdoa untuk lengan kiri Ibu Tri sehabis vaksin dalam nama Tuhan Yesus. Hamba lepaskan saat ini berkat kesembuhan, berkat kekuatan, dan mulai hari ini dalam nama Tuhan Yesus, lengan kiri Ibu Tri normal, sehat dalam nama Tuhan Yesus. Efek vaksin mulai efek yang membuat lengan kiri menjadi lemah mulai menghilang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Namun efek vaksin untuk kekebalan tubuh semakin meningkat dalam nama Tuhan Yesus. Karir sembuh total, normal dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa saat ini Tuhan untuk Ibu Rinda Merin di Papua. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang terus memulihkan, menyembuhkan, dan kami terima kesembuhan itu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus, yang menggantung di hidung dari Ibu Rinda Merin saat ini lepas dan hilang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kami bersyukur Bu Rinda Merin sudah terima kesembuhan dari-Mu Tuhan. Kami bersyukur sudah sembuh dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa saat ini Tuhan, pemulihan terus untuk Ibu Merin terjadi, dan kami bersyukur pemulihan sempurna terjadi atas Bu Rinda. Dalam nama Yesus kami juga berdoa saat ini untuk orang tua dari Bu Glory, bapak sama ibunya dari Bu Glory. Dalam nama Tuhan Yesus, Bu Margareta, aku berdoa saat ini kesembuhan turun atas mama dan papahnya Ibu Glory dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini dengan kuasa dan mujizat Tuhan mengalir kuasa itu dari sampit di tempat sampai ke tempat mereka berada Tuhan. Mengalir kuasa kesembuhan. Sembuhlah dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur hari ini juga disembuhkan oleh Engkau Tuhan. Kami bersyukur, kami terima kesembuhan dari Tuhan untuk papa dan mamanya Bu Glory. Hamba juga berdoa untuk Pak Ucut Antang dalam nama Yesus, terus mengalir kuasa kesembuhan dan mujizat Tuhan atas Pak Ucut Antang dalam nama Yesus. Bisa bicara, bisa bergerak, bisa berjalan, bisa tidur nyenyak. Dalam nama Yesus, kuasa kesembuhan mengalir ke Pak Ucut Antang dalam nama Yesus. Dan kami bersyukur Tuhan, hari ini kami terima mujizat untuk Pak Ucut Antang. Pak Ucut Antang, kami bersyukur sudah bisa bicara, sudah bisa berjalan, tidur nyenyak terus dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Dan saat ini kami mau terima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat dua tanganmu. Kita akan terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini terimalah berkat yang berlimpah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Mesir Roh Kudus menyertai-mu sekarang sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas kembali Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Selamat melewati hari ini bersama dengan Tuhan. Kasih Tuhan, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan menyertai Anda sekalian. Tuhan Yesus memberkati.